Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali karena kemurahan Bapa di sorga. Kami sangat mengucap syukur sahabat-sahabat Miracle tetap mendukung setia untuk menonton Miracle TV. Pada malam hari ini kita memiliki seorang tamu yang luar biasa, yang dahsyat akan bersaksi bagi kita semua. Seorang ibu yang tidak muda lagi tetapi semangatnya masih muda ya. Ibu ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan pada malam hari ini, seperti biasanya, bisa langsung dibagi di grup-grup rohani atau di beranda sahabat-sahabat Miracle. Karena kesaksian pada malam hari ini akan sangat memberkati dan tidak kalah heran dengan kesaksian-kesaksian yang sebelumnya. Baik, kita akan menyambut tamu kita pada malam hari ini, Ibu Sri Murniati dengan sukacita. Shalom, selamat malam Ibu Sri. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Bu? Perkenalkan, perkenalkan nama saya Ibu Sri Murniati dari desa. Sekarang di desa. Iya. Dulu saya di Jakarta. Sebelum saya kenal Tuhan. Baik, saya Ibu di Sri. Jakarta. Iya, Ibu Sri, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, baru saya akan kasih kesempatan kepada Ibu untuk bersaksi ya. Yang penting pada malam hari ini, Ibu sehat Bu ya. Luar biasa diberkati pada malam hari ini. Ya. Amin. Baik, amin. Mari Bu kita berdoa bersama-sama agar supaya kesaksian pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini kami sangat bersuka cita kami bisa bersama-sama di virtual room Miracle TV untuk mendengar kesaksian pribadi. Urapi kami dengan Roh Kudus ya Bapa, terutama untuk pesaksi kami Ibu Sri Murniati agar supaya beliau dapat bersaksi dengan sesuai kehendak Bapa untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya. Segala perangkat yang kami gunakan juga ya Tuhan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Baik. Halo. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai pembuka, Bu ya. Ya. Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Saya ulangi, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Dan seperti biasanya sahabat-sahabat Miracle, ada 2 poin yang saya ingatkan adalah, pertama, tujuan Miracle TV untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, benar agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar, silakan berkomentar, tetapi berkomentarlah dengan baik, memberkati banyak orang, edukatif, dan tidak saling menyerang. Baik, kita akan sebentar, hampir saya lupa, informasi bagi sahabat-sahabat yang mau bersaksi bisa ya, bersaksi untuk memberkati, chat ke WhatsApp kami 0852 5721 3655. Ya, sahabat-sahabat Miracle yang mau bersaksi, siapa saja bisa bersaksi, yang mengalami mujizat kesembuhan, yang mengalami Tuhan, yang mengalami kemurahan, apapun yang ada peristiwa-peristiwa adikodrati supranatural dengan Tuhan, silakan menghubungi kami untuk bersaksi ya. Baik, kita kembali kepada Ibu Sri Murniati. Nah, Bu, inilah saatnya saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu untuk bersaksi. Ibu bisa memperkenalkan sedikit nama Ibu ya. Saat ini Ibu apa saja yang Ibu lakukan, dan Ibu bisa langsung bersaksi dimulai dari awal. Silakan Ibu Sri. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Sri Murniati. Saya berasal
dari seberangnya. Dulu waktu saya masih kecil, masih remaja, saya taat dengan ajaran apa yang diajarkan oleh ibu saya. Disuruh sholat ya harus sholat. Karena emang itu ajaran kami dulu. Karena menurut beliau, sholat itu tiang agama. Kalau kita akan melakukan kesalahan, kalau udah sholat pasti kita sadar bahwa itu salah. Dulu saya kan di keluarga saya ini anak perempuan sendiri gitu loh. Kakak dan adik saya laki-laki. Jadi saya dibilang di keluarga tuh termasuk anak kesayangan lah gitu dan manja. Tapi jiwa saya berontak karena saya perempuan, jadi saya pengennya seperti adik juga kakak saya, laki-laki gitu. Seiring berjalannya waktu, sampai saya dewasa, saya disekolahkan, dan cita-cita saya dulu, waktu masih anak-anak, saya ingin jadi tentara, itu kuat. Puji Tuhan waktu itu sekolah, bisa lulus, bisa masuk dari SMP, terus bisa masuk di veteriner atau yang disebut perawat hewan itu loh. Setelah keluar, dan saya tetap saya itu harus melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim ya, sholat. Tapi jujur saya kalau disuruh ngaji itu saya paling anti, tapi saya bisa gitu sedikit-sedikit. Ya puji Tuhan. Waktu itu saya udah punya anak dan suami saya udah nggak ada, sudah meninggal. Anak saya karena mungkin ibu saya kasihan sama saya, anak saya dibawa oleh ibu saya pulang ke desa. Nah, waktu itu saya kan berarti saya sendiri di Jakarta, nungguin rumah sambil kerja. Bahkan kami biasa kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha, saya tuh pasti sholat ke Istiqlal. Waktu itu bukan secara kebetulan ya, pas hari Idul Adha itu hari Minggu, itu tahun 1999. Nah, waktu tetangga, teman-teman nyamper, ayo katanya kita berangkat pagi-pagi ke Istiqlal. Nah, saya nggak tahu, pikiran saya, ini hari Minggu, di gereja ngapain ya? Orang-orang pada ke gereja. Itu orang Kristen ke gereja tuh. Pengen tahu. Nah, kebetulan waktu itu gereja Kristen Pasundan di Jakarta, di daerah Tanah Tinggi waktu dulu tuh. Saya orang pada ke Istiqlal, saya masuk ke situ. Saya cuma pengen tahu di gereja itu ngapain dan ada apa. Tahu di situ cuma nyanyi-nyanyi gitu. Di gereja cuma nyanyi-nyanyi gitu. Ya udah, anak-anak pada nanya, teman-teman tuh di Jakarta. Kok tadi nggak ada di masjid? Iya, gue di belakang. Enggak, bohong. Ada teman bilang,
Enggak, dia keluar dari itu tuh, dari gereja. Enggak, gue cuma pengen tahu doang. Aku cuma pengen tahu doang di gereja itu ada apa sih gitu. Katanya ada patung, enggak ada patung. Ada cuma nyanyi-nyanyi. Udah. Nah, minggu besok pengen tahu. Katanya ada apa gitu ya, pengen. Saya penasaran orangnya ya. Saya masuk lagi ke gereja itu dan ketemu sama pendetanya. Terus ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lah gitu. Ya udah, saya tuh nggak fan lagi mau ngapain gitu ke gereja. Just, saya kan orang Islam gitu. Saya tetap sholat. Tapi saya bermimpi sampai beberapa kali itu mimpi ketemu sama, saya bilang bapak-bapak, waktu itu kan saya masih muda ya. Bapak-bapak rambutnya pirang, dia bilang gini, "Nak, kamu bakal bisa mendoakan orang yang sakit dan menjadi sembuh." Mbah, saya nggak mau jadi dukun. Itu kan orang yang suka ngobatin orang sakit itu dukun. Lagi baca-bacaannya puasa males saya sama Mbah. Terus datang lagi mimpi itu. Terus saya bilang, doanya aja nggak tahu, Mbah. Hanya menyebut namaku. Orang yang kamu doakan itu pasti sembuh. Nama Mbah siapa? Nanti kamu akan tahu. Nah, saya mikir ini siapa gitu yang orang yang mimpi itu, kan saya nggak tahu gitu. Udah seiring berjalannya waktu itu saya sakit dirawat. Nah, karena panas saya tinggi gitu. Jadi anak saya udah kelamaan di rumah sakit, minta pulang gitu ke dokter. Tapi sebelumnya saya itu kan masih diinfus ya. Atau ada, yang saya mimpi itu orang ganteng banget, cakep, bajunya, jubahnya putih, rambutnya pirang, senyum, terus tangannya diangkat begini ke saya. Tapi nggak ngomong, cuma senyum gitu. Ikut aku. Mau ngapain ikut? Malaikat, saya pikir gitu. Malaikat nih. Kan menurut ajaran kami dulu, kalau orang sakit mau meninggal, malaikat datang cabut nyawa tuh, katanya kalau nggak dari jempol kaki, dari ubun-ubun atau dari mulut gitu. Saya pikir ini malaikat mau nyambut nyawa nih dari jempol kaki gitu. Kan deket gitu, deket ke saya. Saya bangunin anak saya, kan anak saya ustadz ya. Saya bangunin, dek bangun dek, itu ada malaikat. Mungkin mama mau dijemput nih, gitu. Malah anak saya lari bilang sama keluarga di luar gitu ya, yang nunggu saya sakit. Nah, tapi itu bapak itu angkat tangannya langsung nembus ke langit-langit rumah sakit, sebelah gitu, sinar senyum dia. Saya belum tahu juga itu kan, belum ngerti gitu. Nah, udah terus sembuh, saya emang terus sembuh gitu. Boleh pulang tuh. Pulanglah. Terus udah pulang, saya kan suka kalau di Jakarta teman-teman gitu suka pada ini, mereka kan banyak tuh orang-orang Kristen ya, orang Batak, orang Manado. Terus saya cerita gitu, kakak udah sehat, udah ada aku mah di sana masa ada yang datengin malaikat, tapi nggak jadi mati tuh aku mah. Kakak nggak jadi mati tuh, sekarang bisa ke Jakarta lagi. Kakak, berbahagialah kakak mau dipakai oleh Tuhan Yesus.
ngapain Tuhan Yesus makai aku? Aku orang banyak dosa gini, Tuhan Yesus lagi siapa itu Tuhan Yesus mau makai kakak? Enggak males manggil. Sudah. Tapi kok kayaknya ada kerinduan gitu di hati saya tuh, ada kerinduan. Siapa itu? Benar malaikat. Tuh saya sharing lah sama pendeta itu kan ya. Terus saya sharing, malah bilangnya, ibu mah itu mah cuman halusinasi. Apa iya halusinasi gitu, karena saya lagi sakit gitu. Tapi kelamaan gitu, seiring berjalannya waktu, terus saya ketemu teman-teman lagi, sebenarnya siapa ya gitu. Itu yang ini tuh saya ngomong sama abang saya, "Bang, aku pernah mimpi gini, bahwa Mbak bisa ngobatin." Terus ada orang, mbah-mbah waktu aku sakit itu terus bisa sehat sampai sekarang. Malah abang saya ngasih foto-foto wali-wali Songo itu. Nah, bukan ini. Orangnya rambutnya pirang, sebau segini, terus nggak cakep gitu. Cakep pokoknya. Sinar matanya juga. Pokoknya nggak ada orang kayak gitu, bajunya juga putihnya nggak kayak gitu, nggak ada. Misalnya beli di toko juga itu baju warna putih gitu, nggak ada. Saya tuh belum paham itu siapa gitu. Nah, waktu itu karena saya juga penasaran ya, bener nggak di gereja gitu. Nah, saya sering ke gereja. Nah, karena ketahuan saya sering ke gereja, saya harus keluar dari Jakarta, ikut ke desa ibu saya. Saya ikutlah karena semua barang dibawa, dan rumah yang di Jakarta itu harus dikontrakin ke orang. Ya udah, saya ngalah, saya ikut pulang ke desa. Saya ini nggak betah biasa di Jakarta. Jakarta kan rame. Kadang jam 2 aja anak-anak masih pada main dangdutan tuh, daerah-daerah saya dulu. Terus tinggal di desa, di pelosok desa, di Jawa Barat ini. Nggak betah kan? Terus saya bilang sama ibu, sama emak saya, mau ke Jakarta lagi. Terus saya ke Jakarta lagi, biasa gitu ke kerja. Terus saya tetap penasaran sekali. Penasaran, terus saya beli Alkitab sendiri, saya baca, nggak ngerti gitu ya. Maksudnya apa? Nggak ngerti. Nah, waktu itu saya ada, ya kalau sekarang baru saya paham, itu kakak rohani ya. Terus saya diajak ke kota deh, di Sumedang. Nah, saya diajak ke situ sambil ya, saya tadi juga nggak ngerti ya, saya ikut, pokoknya ikut ibadah gitu, ikut. Saya belum ngerti juga. Terus saya suruh baca buku Yesus, siapa itu Yesus? Baca. Akhirnya saya paham. Saya ikut di waktu itu tuh sekitar tahun 2007. 2007, karena 2006 Desember saya harus meninggalkan Jakarta. Nah, saya 2007, tadinya saya ke Bandung, tapi di Bandung karena pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Saya diajak sama itu kakak rohani saya itu di Sumedang. Nah, saya di situ belajar. Gitu. Doa, kata dia, doa. Kok orang-orang doa pakai Tuhan Yesus ya, bang. Terus pada nangis. Kak, aku nggak ngerti itu, ngapain sih nangis. Tuhan Yesus, aku nggak bisa. Nah. Tapi itu sabar nginiin saya. Nanti juga bisa sendiri. Gitu. Nah, saya ingat waktu itu kan kalau mau Pentakosta gitu tuh waktu Paskah tahun 2007 kan puasa 10 hari. Nah, waktu itu kita kan doa tuh. Nah, waktu itu saya ngeliat orang-orang pada nangis kalau doa. Saya, aduh Tuhan Yesus, aduh gimana Tuhan tolong, ya Allah,
tolong aku supaya aku juga bisa berdoa menyebut itu Yesus, Yesus Tuhan gitu, gitu. Saya suka gitu. Nah, waktu doa tuh saya bisa, Tuhan Yesus, tolong aku, tolong aku. Nah, semenjak itu saya bisa berdoa dengan menyebut Tuhan Yesus. Itu tahun 2007. Terus kata kakak rohani saya, yaudah harus dibaptis Ham ya, dibaptis. Lah ikutin aja lah saya, terus disuruh baptis, saya baptis tuh ya. Sudah no, ikut terus, tapi saya sambil belajar belajar pengen tahu siapa yang dulu yang datang sama saya itu. Saya itu bukan ngikutin yang saya, di samping saya ingin mengenal lebih dekat Tuhan Yesus, juga saya penasaran dengan mimpi saya dan orang yang pernah datang sama saya. Saya ikut terus, saya belajar terus, pengen tahu gitu ya. Saya belajar, saya baca Alkitab, saya baca buku-buku. Terus kebetulan mungkin bukan cara kebetulan juga ya, di Bandung itu ada lembaga LPPBS, itu sekolah Alkitab bahasa Sunda. Tapi jujur saya belum begitu bisa juga bahasa Sunda. Saya ikutin itu, ikut sekolah namanya Mitra Jamaah, itu 2 tahun. Karena waktu itu kan saya juga, karena ketahuan saya suka ke gereja itu, saya diusir, udah mau dibunuh, udah segala macam, saya sering pergi. Makanya saya dari tahun 2006 itu dibilang saya melanglang buana ke sono ke sini itu ya, karena saya mau pulang kemana, saya harus diam di mana, sedangkan saya perempuan. Begitu bukan remaja lagi, saya suka ikut berdoa, Tuhan, aku ingin di desa ibuku ini aku punya tempat untuk doa aku. Tapi karena aku nggak dikasih apa-apa Tuhan, aku nggak dikasih warisan apa-apa. Bagaimana caranya Tuhan? Aku rindu untuk berdoa dengan menyebut namamu, karena aku percaya Engkau sumber dari segala kehidupan hamba. Nah, waktu itu tahun berapa ya, saya udah disuruh tahun berapa ya, 2011 kalau nggak salah, saya disuruh ikut sekolah Alkitab di Bandung, STTA, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah di Bandung. Nah, waktu itu saya kan juga harus baca Alkitab terus ya. Pas saya baca, itu udah habis sering saya baca ya. Alkitab itu udah sering saya baca. Tapi waktu itu pas saya baca di Wahyu 19 apa ya, saya lupa. Pakaian putih. Itu jadi bayangan saya langsung waktu pas saya didatangin itu. Ini yang datang sama aku, benar. Yang datang sama aku itu Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni hamba. Pakai hamba sebagai alatmu. Hamba ingin memberitakan Injil kebenaranmu kepada setiap orang, kepada anak-anak hamba, kepada cucu hamba, pada keluarga besar hamba. Walaupun hamba saat ini diusir-usir dan ya pahitlah hidup kalau mikir-mikir masa lalu. Ya puji Tuhan bisa saya lewati semua itu sampai hari ini. Dan saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya saya tetap dipakai untuk alatmu, untuk alat memberitakan Injil kebenaran kepada setiap orang yang saya temui, dimanapun dan kapanpun. Puji Tuhan. Saya waktu itu juga pernah saya jatuh ya,
karena saya waktu itu di Sumedang jatuh. Sebenarnya saya sampai nggak bisa jalan, nggak bisa, gimana ya, sakit itu waktu diurut, kata tukang urut tulang ekor patah. Aduh Tuhan, masa sampai begininya tapi aku percaya Tuhan. Masa saya tuh telepon ibu rohani saya dari Bandung, terus dijemput, pulanglah ke desa kami. Tapi di desa yang di sini, di pelosok desa yang sekarang juga saya ada di sini, nggak ada seorang pun yang mau merawat saya. Saya sedih. Tapi saya ingat Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Dengan cara apapun, saya pasti sembuh. Waktu itu emang saya kan suka gabung di Jakarta sama teman-teman di Refor Jakarta ya. Waktu itu kita ada pelayanan kesembuhan juga di Jakarta Timur. Waktu kita rapat, sebelum itu saya dikabarin juga, jadi saya ke Jakarta lagi dalam keadaan sakit, nggak jalan juga susah, mau ngomong aja susah. Nah, tapi saya ketemu juga dokter ya, dulu saya satu gereja juga. Saya bilang, dokter kapan praktek di rumah sakit? Mis ya dok. Saya ke sana ya dok. Kenapa? Jatuh nih saya sampai nggak bisa napas. Ya udah katanya, minta surat ke puskes dulu, surat pengantar. Oh iya, nanti saya besok saya ini. Tapi hari Kamis ya datangnya. Nah, udah gitu, itu kan hari Minggu ya. Waktu hari Senin saya dikabarin kita ada rapat. Bu, saya kan dipanggil Bu Murni. Bu Murni ada di Jakarta? Oh iya ada, Dek. Ada. Nah, kita mau ada apa biasa katanya KKR kesembuhan di rayon di Jakarta Timur. Bisa datang? Oh iya bisa, kebetulan emang Ibu ada di Jakarta. Saya ke sana. Ikut rapat, ikut buat ini. Nah, waktu itu semua udah pulang, tinggal ada 7 orang kalau nggak salah. Nah, jangan pada pulang dulu dong, Pak. Kenapa? Saya ini jatuh sampai nggak bisa napas, ini saya kayak tulangnya nyesek ke sini. Didoain tuh. Doain mereka. Saya juga ikut doa. Terus doain. Dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Aku tidak mau ke dokter Tuhan karena antrinya itu Tuhan, tapi aku percaya dengan doa yang saat ini dia didoakan oleh teman-teman di sini, hamba akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sembuh saya. Napas biasa lagi, duduk nggak terlalu sakit gitu, pokoknya sembuh lah. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh saya, bisa jalan lagi, bisa napas, bisa itu. Terus ya udah ikutlah yang saya gitu ngedoain orang-orang yang sakit. Masa kita ngedoain orang sakit, saya sendiri sakit, cuman itu nggak mungkin Tuhan. Masa sih saya mendoakan orang mereka yang sakit, saya juga sakit, nggak mungkin kan. Puji Tuhan saya sembuh. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib luar biasa. Puji Tuhan. Setelah selesai di sana, sudah selesai itu di acara di Jakarta itu, di Refor Jakarta. Bilang, aduh, aku kemana ini ya? Nah, gitu. Aku nggak mungkin begini, aku harus pelayanan. Seperti perintah dari Tuhan di Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aduh Tuhan, tolong beri hamba kekuatan. Tolong beri hamba hikmat-Mu Tuhan. Kemana nih saya? Ya, puji Tuhan, saya diusir dari rumah, tapi justru saya kenal banyak pendeta-pendeta dan enggak. Kalau dulu-dulu kan saya seperti jalan di tempat gitu. Nggak ada yang membimbing, nggak ada yang nginjilin.
Jadi saya ini sendiri gitu. Tuhan Yesus sendiri yang nginjilin saya dengan jalan. Ya, saya dikasih mimpi juga waktu saya sakit. Tuhan Yesus datang. Saya harus bisa mendoakan orang sakit. Saya harus jalan. Saya harus pergi. Nah, sudah. Tapi kita kan harus punya wadah gitu ya. Kemana nih saya? Tapi saya lagi sama sharing, kalau kita pergi, jangan kita bawa bendera. Oh, oke. Saya nggak ngerti tadinya bendera apa. Tapi puji Tuhan sekarang saya tahu. Dan saya sekarang Tuhan kirim saya ke Kuningan, ke desa ini lagi. Padahal saya jujur nggak mau di sini. Saya nggak mau jauh ke kota, nggak kerja, perempuan lagi. Saya di Tuhan, tolong beri hamba kekuatan, beri hamba kemampuan untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Walaupun sampai hari ini anak-anak saya belum mau terima Yesus, tapi puji Tuhan sekarang mereka mau menerima saya. Dan saya setelah ibu sama keluarga yang lain meninggal, dan saya berdoa sebelumnya juga saya ingin punya tempat. Puji Tuhan ada sedikit tanah dan saya bikin, kalau kata orang Sunda mah saung gitu ya, buat saya, tapi belum bisa saya tempati karena belum rampung. Ya puji Tuhan, itu tempat saya. Untuk masa tua saya, kalau saya udah nggak bisa pergi kemana-mana, saya tetap di situ berdoa. Saya ingin rumah itu menjadi rumah doa. Walaupun saat ini desa yang saya tempati saat ini, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin mereka juga nggak suka sama saya. Tapi kita damai-damai aja sampai hari ini. Puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh mujizat, Tuhan yang ajaib. Saya selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun saya tidak bisa seperti mereka yang bisa pujian kenceng-kenceng nyanyi dan berdoa kenceng-kenceng. Saya belum bisa seperti mereka karena keadaan saya di tempat ini. Puji Tuhan ini saya bisa kesaksian ikut Jom di channel ini. Ini keponakan sama cucu keponakan baik, dia mau menolong saya, ngajarin gimana caranya Jom, gimana caranya buka ini nih kayak gini. Saya kan nggak bisa, saya nggak ngerti. Maklum saya kan bukan, maksudnya dulu waktu saya masih remaja nggak seperti ini, nggak ada seperti ya Jom begini kan ya. Ya puji Tuhan, sampai saat ini saya masih tetap bertahan, walaupun mungkin anak saya masih marah, suka suka ngajak sholat lagi, ngajak apa, tapi saya tetap bertahan. Ini keyakinan Mama dan nggak bisa lagi diganggu gugat. Ya seandainya memang Mama mati, ya itu urusan Tuhan. Masa sih kalau Mama mati mau didiemin aja itu mayat, pasti dikubur. Dipuji Tuhan, cuman ya gitu. Saya punya kesaksiannya, ada teman sakit dulu, tahun berapa, udah lama juga sakit udah mau meninggal, dia telepon ke saya, minta didoain.
saya bilang, "Oke, aku mau doain kamu, tapi coba lihat dulu itu, apa, baca Al-Quran dulu ya. Kalau aku yang baca aku nggak mau, karena aku nggak begitu lihai, nggak begitu pinter ngaji. Coba kamu sendiri, kan kamu juga orang pesantrenan, coba baca Ali Imran ayat 49 sama artinya ya, kan telepon ya. Nanti kalau udah tahu artinya, baru aku kamu telepon aku dan aku ke sana, Mang. Akhirnya mungkin dia baca, dia bilang, kok justru kamu yang tahu sih, aku kan belajar, harus belajar dong. Semua kitab-kitab itu harus dipelajari, dimengerti. Ya udah katanya, kamu ke sini kan di Bogor dia. Ya udah saya ke Bogor, doain dia beberapa kali, terus puji Tuhan sembuh. Terus kan nggak mungkin saya bolak-balik ke Bogor, saya hubungin teman-teman hamba Tuhan di daerah Bogor, saya suruh ya follow up dia. Setelah sembuh, saya pikir dia mau ikut ibadah di gereja, nggak taunya dibalik lagi itu urusan dia sama Tuhan. Saya cuma ngasih tahu, oh, tapi saya pikir lagi, iya, aku aja diusir-usir. Gimana dia nanti, kasihan juga, udahlah biarin, dia mau pengajian, dia mau ikut majelis taklim, urusan dia lah, urusan dia sama Tuhan. Aku cuma kasih tahu, aku cuma doain, ya udah. Tapi kami tetap berteman sampai hari ini. Itu sahabat kecil saya. Sampai hari ini masih berteman sama dia, masih telepon-teleponan. Kadang kita ada reuni, ketemuan, ya dia sholat, saya sih nggak terlalu ini. Dia juga nggak komen-komen, nggak gimana gitu ke saya, biasa-biasa aja. Cuman dia bilang, kok sekarang jadi kalem, katanya. Kalemnya gimana? Nggak cepet ngotot, katanya. Dulu mah ada yang nyinggung sedikit tuh pasti marah, pasti berantem, udah kayak cowok. Gue kan sekarang kan aku kan anak Tuhan, harus sabar, harus mengasihi siapapun. Itu ajaran kami. Mungkin dulu mah nggak ngerti gimana itu cara mengasihi, bagaimana itu cara menyayangi. Kadang sayang, apalagi kalau misalnya itu apa ya, apa tuh, kalau cowok-cowok ya, orang-orang seberang itu kan mentang-mentang dia mampu, pasti ada kelakuannya yang enggak, kalau kata orang Sunda mah enggak ecreg. Saya nggak suka. Ya udah, lebih baik kita sebegini aja ya. Kita berteman, tapi kita jangan saling mengganggu, karena dia juga udah saya injilin, udah saya doain sembuh, dia ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Dan ada lagi sekali nih, anak saya yang perempuan, kan lagi itu ikut, kalau orang daerah saya kan suka ikut dagang di Jakarta gitu, itu apa namanya, Aplus 2 bulan sekali gitu ya. Dia ikut dagang sama orang di desa Marga Cina. Terus sakitnya aneh gitu. Sakitnya aneh. Saya kan selalu berdoa buat dia ya. Saya doain anak-anak saya doain cucu saya. Kok sepertinya aneh sakitnya gitu. Kalau saya doain, kayak ada yang suka melotot sama saya. Saya juga nggak, kalau sendiri saya nggak mungkin, tapi saya tetap saya berdoa. Mungkin takut nggak mampu, saya hubungi ibu rohani saya di Bandung. Coba katanya hubungin hamba Tuhan yang dekat. Waduh, nggak ada, Bu.
jauh-jauh semua, mungkin mereka nggak mau, lagi musim hujan lagi, nggak mau deh, gimana caranya, udah kamu doa terus di situ, nanti kalau udah ini coba, bawa ke hamba Tuhan. Aduh memang ini gimana anak saya nih ya, udah gimana sih gitu, nggak taunya anak saya itu ikut dagang sama orang, orang itu nggak taunya anak saya mau dijadiin tumbal. Ah, saya nggak rela dong anak saya dijadiin tumbal, biarpun anak saya belum mau terima Yesus, tapi saya nggak mau. Saya bawa ke gereja, ke rumah hamba Tuhan, didoain didoain, ya sembuh, puji Tuhan sembuh. Itu seperti ada yang gimana ya, saya juga kan nggak begitu ya dibilang percaya nggak percaya sama kuasa gelap, sama begitu ya. Melototin mata merah, saya doa, saya cuma doa, "Dalam nama Yesus, keluar kau, jangan ganggu anakku." Melototin dari jauh gitu. Itu dibilang perasaan, bukan ya. Ya soalnya saya tidur waktu itu di rumah hamba Tuhan itu berdua anak saya. Ya puji Tuhan anak saya sembuh sampai hari ini. Tapi gimana ya, saya juga rada sedih, dia mereka mau percaya Yesus, Nabi Isa yang bisa menyembuhkan karena di Al-Quran ada, tapi nggak mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya percaya dengan janji Tuhan dalam firman-Nya. Bila satu orang dalam rumah itu bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya pegang janji itu. Amin Tuhan, tolong anak-anak hamba. Itu Tuhan. Hamba jangan sampai tersesat seperti mereka dalam keadaan seperti ini. COVID, nggak bisa usaha. Tuhan tolong. Jangan sampai melenceng gitu. Minta-minta sama kuasa kegelapan. Karena kebanyakan di daerah kami tuh begitu. Dan banyak. Saya puji Tuhan anak saya enggak. Karena saya percaya dia selalu kasih ceramah sama orang. Masa dia mau melakukan seperti itu? Kan enggak mungkin. Tapi saya liatin dia emang enggak. Saya cuman gimana ya, kalau kita lagi kumpul ngobrol-ngobrol sama mereka, gimana sih mah? Tapi Mama sih percaya sama Tuhan Yesus, karena bukan kan di firman juga dibilang bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu, itu kata Tuhan Yesus. Nah, percaya itu, dan makanya kalau baca Al-Quran sama artinya coba, dan mama nggak mau masuk neraka kok gitu. Iyalah, coba lihat di Al-Quran di surat Maryam ayat 71, mereka akan mendatangi neraka semua. Nggak mau mama mendatangi neraka. Mama pengen ke surga sama Tuhan Yesus. Kalau kamu mau masuk surga, ikut mama. Pernah sih, ya ketemu ikut mama. Jangan ikut mama, tapi ikut pelajaran Tuhan Yesus. Kalau ikut mama juga berdosa. Kata ibu rohani saya juga, kalau kamu ikutin mama kamu, belum tentu mama kamu juga masuk surga. Namanya mama kamu itu manusia, kalau mau kamu masuk surga, ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Percaya. Karena pelajaran di Islam juga kan harus percaya kepada kitab-kitab. Ya harus percaya sama kitab dari Tuhan. Mereka suka bilangnya Injil, kalau kita kan bilangnya Alkitab ya. Kamu harus percaya. Kalau mulut mah iya bilang iya. Tapi kalau dinasihatin iya mah. Kamu jangan lupa kamu sakit dulu didoain itu. Karena Tuhan Yesus. Iya mah. Tapi mama nggak mau maksa kamu supaya kamu masuk ke Kristen, enggak.
Soalnya saya jujur juga, Pak, KTP saya masih Muslim, masih Islam. Karena saya minta ganti ke RT, RT nggak mau. Ya, saya cuma jalani kehidupan saya seperti ini, dan hati saya tetap buat Tuhan Yesus, dan saya akan tetap melayani dimanapun, kapanpun. Saya cuma minta doa supaya iman saya tetap kuat. Dan saya rindu punya rumah doa di desa saya. Terus saya ada perintisan di daerah Cigedang, seharusnya saya sebulan sekali ke sana, tapi sekarang udah sebulan setengah belum ke sana. Waktunya belum tepat karena saya kerja baru sebulan, cari buat dana buat nerusin rumah doa saya. Rumah doa sekalian buat rumah tinggal saya karena saya nggak punya rumah. Walaupun Tuhan Yesus sudah nyediain rumah saya nanti di surga. Kalau memang saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anak-anak saya, teman-teman saya sekarang sudah menerima saya, dan saya ya nggak susah-susah amat biarpun saya hidup sendiri. Puji Tuhan, saya biarpun rumah ini belum selesai, saya punya rumah buat nanti saya berdoa pada Tuhan Yesus dan tetap bersekutu sama Tuhan Yesus, dan saya tetap rindu untuk tetap memberitakan kabar baik kepada keluarga, teman-teman juga di desa kami. Dan kami di kota Kuningan ini, kami mempunyai misi dan punya visi, satu orang di setiap kecamatan ada anak Tuhan yang takut, yang tetap menjalankan perintah Tuhan. Puji Tuhan, saya mohon doanya supaya saya tetap tabah, karena di desa ini cuma saya, tidak ada yang mendukung saya. Puji Tuhan, teman-teman, biarpun jauh, pendeta-pendeta tetap memberi support kepada saya supaya saya tetap kuat. Puji Tuhan, terima kasih. Cuma itu Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah suam-suam kuku ikut Tuhan Yesus. Kita harus percaya sepenuhnya, kalau kata orang Sunda, percaya sagembleng nak, hirup orang teh nu ngagerakeun. Yang membimbing itu Tuhan Yesus. Asal kita tetap setia, kita taat apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita kasih aplaus dong ya. Kita bersukacita dengan kesaksian yang Ibu yang sungguh menguatkan kami, yang sungguh memberikan juga memberkati banyak orang dan menguatkan kami. Ibu menyampaikannya dengan sederhana, dengan bahasa Ibu, tetapi tersirat cinta Ibu kepada Tuhan Yesus luar biasa. Ibu sempat mengatakan ke anak Ibu, ini keyakinan Mama, tidak bisa diganggu-gugat. Wah, luar biasa ya. Ibu benar-benar bergantung kepada Tuhan luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang memang saya mau tanya, Bu ya. Tapi saya mau underline dulu ada beberapa hal yang Ibu katakan tadi, seperti KTP-nya Ibu tidak bisa dirubah atau sulit ya. Tidak apa-apa, Bu. Kita kan ke sorga tidak bawa KTP ya. Ya. Jadi nggak perlu ya, nggak apa-apa lah ya. Kecuali kalau memang dipermudah dan memang ada keperluan yang lain-lain, ya puji Tuhan, kita doakan
bisa diperlancar. Tetapi hal utama adalah hati. Ibu telah menemukan jalan keselamatan. Sungguh sangat memberkati kesaksian ibu pada malam hari ini. Pesan-pesan ibu, ya, saya melihat hikmat. Saya mendengar ibu ini diberikan hikmat. Di balik kesederhanaan, ibu bersaksi dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Ibu memiliki hikmat, sehingga kami yang mendengarnya merasa diberkati, merasa kuat. Ya, luar biasa Bu ya. Dan sahabat-sahabat Miracle, ibu ini bersaksi di rumah sama-sama dengan cucu ponakannya, tapi masih beragama seberang. Tapi tidak apa-apa Ibu Sri bilang ya, karena mereka sudah saling memahami, mengerti. Wah, luar biasa ya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati seseorang, bagaimana bisa kita bersaksi di tempat yang tidak sekeyakinan sama dengan kita? Coba kita pikirkan dengan logika kita ya. Tetapi karena Tuhan campur tangan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melembutkan hati seseorang, membuka hati seseorang, dan ibu bisa bersaksi dengan baik dan lancar. Puji Tuhan ya, Tuhan kita benar-benar Tuhan yang hidup. Ya, Ibu, saya mau bertanya. Satu saja pertanyaan, sebelum saya bergeser ke teman-teman di Zoom, karena saya lihat di teman-teman di Zoom ada banyak yang masuk. Ibu kan dulunya berkeyakinan berbeda. Waktu ibu di hari Minggu itu ke gereja, kok ibu iseng sekali? Kenapa ibu mau ke gereja? Padahal ibu ini ke rumah ibadah ibu. Ini satu hal yang baru saya dengar juga di banyak orang bersaksi. Ibu ini iseng gitu ya, mau ke gereja, padahal ibu memang mau ke rumah ibadah ibu. Mengapa ibu hal itu terjadi ini Bu? Ini saya agak penasaran juga ini Bu. Bisa sedikit Bu dijelaskan? Ya. Saya juga nggak tahu tuh Pak waktu itu. Iya. Dia bilang, Iya. kata anak dasar geblek nih, stres nih anak, orang ke masjid dia ke gereja. Enggak, pengen tahu aja ngapain ya. Itu saya mah cuma itu doang. Nggak tahu itu tuh. Kok Tuhan nuntun saya ke situ gitu. Nuntun ke gereja itu. Tadinya sih saya pikir karena saya mau belajar bahasa Sunda, JKP itu orang Sunda gitu Pak. Ya. Nggak taunya orang Batak, orang Ambon. Nah, kok bukan orang Sunda gitu. Terus saya dengerin nyanyiannya juga, lah kok nyanyi juga bukan Sunda gitu. Oh begini tau gereja teh gitu. Iya. Jadi pada dasarnya ibu penasaran ya. Awalnya ini ibu penasaran. Dan akibat ibu penasaran ini menuntun ibu ke gereja ya. Ya, dan ibu percaya itu ada Roh Kudus yang menuntun ibu. Ibu ini penurut ya. Saya dengar dari tadi kesaksian ibu ini menurut gitu ya. Jadi tidak sulit Tuhan untuk menyatakan kuasanya, mujizat kesembuhan ya. Apapun itu pekerjaan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ibu. Karena ibu nurut gitu ya. Ibu tidak terlalu banyak bergolak menolak sesuatu, tetapi ibu nurut dengan keyakinan karena ibu juga mengalami mimpi itu ya. Luar biasa. Benar-benar Tuhan kita, Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan supranatural. Ya. Baik Ibu, kita sedikit bergeser ke teman-teman di Zoom. Barangkali dari mereka ada yang mau berbagi. Ya. Silakan sahabat-sahabat di Miracle bisa hidupkan mic-nya terlebih dahulu dan video. Ibu Evi duluan ya. Ya. Saya kasih ke Ibu Evi. Ibu Evi bisa ditidurin kameranya Bu. Minta tolong Bu. Horizontal Bu ya. Ya, kameranya diputar. Ya, begitu Ibu. Tadi sudah benar Bu. Sudah. Nggak dikasih. Ya, ya. Ya, kameranya diputar ya. Dikasih tidur Bu. Horizontal. Ya. Tadi sudah betul Bu. Jangan ya begitu. Yang tadi sebelumnya. Ya, gitu. Ya. Oke. Ini. Ya. Sebelumnya Bu. Sebelumnya Bu. Jangan diputar lagi sebelumnya. Gimana sih, Sa? Gini, Kak, Sa? Nah, handphone Ibu dikasih naik ke sejajar dengan mata. Jangan ya, terus handphonenya Ibu horizontal. Biasa kan dipegang handphonenya kan vertikal. Ibu kasih horizontal. Iya. Ya, betul sekali.
Silakan Ibu Oh, ya. Evi. Puji Tuhan, Ya. apa kabar? Puji Tuhan, Salam, baik Pak Franky. Amin. Aduh, saya tadi dengar Ibu tadi agak terlambat masuknya. Lupa itu namanya Ibu siapa ya tadi ya? Ibu Sri. Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Aduh, Ibu Sri, kumaha damang, Ibu Sri. Puji Gusti damang, Bu. Ningali orang Baraya, sami-sami orang Sunda, ya aduh, bingah pisan. Sunda. Nuhun. Ayeuna abdi tiasa Sunda, tadina teh tiasa. Oh, tapi sana asli orang Sunda. Ibu orang Sunda. Oh. Nah, saya dengar kesaksian Ibu luar biasa sekali ya. Artinya memang itu tadi perjalanan mengenal Tuhan Yesus seperti yang tadi Pak Franky katakan ya. Sebenarnya pergi ke gereja itu kan bukan niat dari rumah untuk pergi ke gereja ya. Tapi kok tiba-tiba hanya ingin tahu saja. Sebenarnya itu Roh Kudus itu yang memimpin Ibu kenapa mau sampai ke gereja gitu ya. Saya cuma mungkin mau men-share firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16. Mungkin Pak Franky bisa bantu kah? Bisa, Bu. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Saya buka ya. Ya, sudah di layar Ibu. Begini firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Ini firman ini Ibu sudah genap ya, terjadi sama Ibu. Saat ini saya dengar tadi Ibu juga ada yang datang, minta didoakan, sampai yang didoakan itu seperti orang kesurupan, matanya kelihatan. Nah, itu sebetulnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan sekarang sedang Ibu kerjakan. Begitu. Artinya sekarang kita sama-sama yakin dan percaya bahwa kita memilih Allah yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kapanpun kita membutuhkan, kapanpun kita memerlukannya, dia selalu ada. Begitu ya Ibu ya. Cuma saya mau tanya saja, Ibu sekarang tinggal sendiri atau masih dengan ini semua, keluarga semua? Sendiri sebenarnya Pak, Bu. Oh ya. Oh iya ya. Karena ini maksudnya ke anak-anak keluarga-keluarga begitu ya? Tidak. Belum anak juga. Anak saya punya kehidupan sendiri-sendiri masing-masing. Bapak. Sendiri. Artinya begini. Mungkin nanti lewat Pak Franky mungkin bisa Ibu share ke juga nomor telepon di Pak Franky begitu ya. Siapa tahu saya besok ada datang ke daerah Jawa Barat karena kebetulan saya ini orang Cianjur Ibu. Iya. Tinggal di Cianjur. Cianjurnya mana? Di Cianjur, di Ciranjang? Panembong. Oh, di Cianjur kota. Mohon. Ciranjang saya pernah. Oh, mau Ciranjang mah panginten di Palalangon ya, sanes. Di itu di Ciranjang. Oh, mohon Ciranjang teh kan aya Ciranjang, aya Cicaheum, aya di daerah Ciranjang teh aya satu kampung itu Pak Franky, daerah Ciranjang itu orang Sunda, tapi itu satu kampung itu seluruhnya 100% itu percaya Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi ya, itu namanya dari tempat saya tidak terlalu jauh, tapi kalau Natal begitu biar kami ada yang dari Kristen, ada yang dari Muslim hidup berdampingan gitu. Amin. Namanya daerah Palalangon. Ya, itu ada di daerah Ciranjang. Palalangon ya, Palalangon. Ya, Palalangon itu sudah. Itu dari tempat saya nggak jauh itu Bu, Palalangon itu. Kalau saya itu di Ramayana di terminal. Oh, terminalnya Palalangon mah di lembur ya. Ya, pokoknya di dalam kota begitu ya. Nanti mungkin bisa
share juga. Ibu punya telepon, alamat, siapa tahu saya datang nanti bisa berkunjung ke Ibu punya Boleh. main, karena kita juga sekarang haus ya, punya kerinduan supaya bukan hanya keselamatan itu milik kita saja, tetapi keluarga, sahabat, kita kan sekarang udah mengerti tentang kebenaran ya Bu ya. Jadi Amin. bagaimana kita beritakan kebenaran supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita juga beroleh keselamatan. Karena itu amanat agung yang dipesankan, itu yang diinginkan Tuhan Yesus sama kita ini, Bu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu kan Ibu ya? Jadi kita ini kan ketika Tuhan panggil kita ini kan besok Tuhan tidak tanya apa yang kamu bawa harta, tidak. Oleh-oleh yang ditanya Tuhan itu apa? Jiwa-jiwa. Itu yang menyenangkan hati Tuhan Ibu ya. Jadi seberapa banyak jiwa yang kita bisa bawa untuk Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Ibu juga punya kerinduan, sama dengan saya juga punya kerinduan yang sama. Ya, mungkin kita bisa baku kontak, supaya nanti kita bisa jalan bersama dalam misi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Karena saya juga sendiri Ibu. Saya juga anak-anak sudah besar. Ketika saya anak-anak sudah besar, udah punya kehidupan sendiri-sendiri, udah hidup saya ini untuk apa lagi sih? Hanya untuk melayani Tuhan saja. Sama dengan Ibu. Ya, puji Tuhan. Saya sangat-sangat bangga sekali ketemu, saya punya masyarakat orang Sunda yang percaya Tuhan Yesus. Amin. Artinya pekerjaan Tuhan dahsyat, luar biasa. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Ibu Evi. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Tetap terus dalam pelayanan, melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu membuat kita selalu memiliki kekuatan dan bersukacita. Ya, hidup di dalam Tuhan itu luar biasa. Kita merasa damai, kita merasa tenang, kita bersukacita, dikuatkan. Itulah hidup yang semestinya yang kita harus jalani ya. Baik, tadi juga di dalam kesaksian Ibu Sri, teman Ibu Sri mengatakan, kok Ibu Sri berubah ya? Dulu sebelum kenal Yesus katanya mudah apa gitu ya, mudah emosi atau sering ngotot-ngotot gitu ya. Sekarang tidak lagi ya. Oh gitu. Sekarang enggak. Bisa berantem lagi. Enggak. Oh dulu berantem Bu. Iya, iya. Sekarang nggak boleh berantem Bu ya. Tuhan mengajarkan kasih. Benar sekali Ibu. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Bisa hidupkan mic-nya. Terlebih dahulu mic-nya, baru videonya. Silakan. Ada Ibu Leni Puspitasari, silakan jika Ibu mau bertanya. Ada Ibu Ruth Purwaningrum, Ibu Yudit, bisa langsung hidupkan mic dan videonya jika mau bertanya ya. Ibu Leni Puspita Sari. Shalom, selamat malam Ibu Leni. Apa kabar? Halo, kabar baik. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Sorry, saya dari Indonesia. Sebenarnya saya dari Indonesia, tapi saya berkawin dekat Malaysia nih. Jadi saya sudah duduk sini sudah 20 tahun. Oh. Jadi bila saya mendengar kesaksian Ibu, saya pun baru juga mengenal Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Ya, tapi aslinya saya memang Cina Indonesia, tapi suami saya agama Buddha. Sayang, sorry ya, ada anak saya. Sayang, jangan nak, mami lagi. Tidak apa-apa Bu, santai aja, silakan. Bila saya melihat YouTube, banyak dari Bapak Franky mendengar kesaksian dari orang, saya rasa excited dan saya coba mencari tahu dan ingin ikut join. Tapi sebenarnya saya segan dan malu karena saya tak pernah join sebelum ini. Jadi saya bila mendengar kesaksian Ibu sangat bagus. Amin. Terima kasih lah. Itu pun membangkitkan saya juga untuk mencari Tuhan Yesus.
Terima kasih Bu telah memberikan kesaksian yang bagus. Terima kasih juga kepada Pak Frankie karena terima saya untuk bergabung Sama-sama. dan bergabung di Zoom ini. Iya. Terima kasih, cuma itu saja. Iya, terima kasih juga ya Ibu Leni yang sudah bersama-sama dan membagi pengalamannya. Iya Ibu, jangan malu untuk bersukacita ya. Silakan masuk di Zoom kami untuk bersukacita. Semua bisa masuk, yang penting memang benar-benar mau memuliakan Tuhan, mau bersukacita. Ya, Ibu Leni, itu saja yang mau ditanya. Kalau Ibu memang puji Tuhan ya, waktu yang tepat. Siapa tahu mau bersaksi, bisa masuk ke Zoom dan bilang ke kami kapan waktunya bersaksi. Karena wow, luar biasa juga. Saya rasa, saya bisa merasakan sampai Ibu masuk di Zoom ya. Saya bisa merasakan ada perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Ibu. Sampai Ibu mau masuk kemari, Ibu mau merasakan juga dan dikuatkan dengan kesaksian. Itu pasti ada lawatan Tuhan. Jadi kita menunggu waktu saja dari Ibu Leni yang terbaik untuk bersaksi, memberkati sahabat-sahabat miracle yang lainnya. Saat ini Ibu ada di mana kalau boleh tahu? Saya saat ini lagi daerah Tampin, daerah Negeri Sembilan. Oh, memang Ibu memang berasal dari sana Bu ya? Bukan, saya berasal dari Indonesia, tapi saya berkawin kat sini. Oh, tapi saya saya banyak konflik. Boleh sampai ke sini ada banyak konflik lah, tapi selama 17 tahun saya tinggal di sini, baru 1 kali balik ke Indonesia. Lepas itu sampai sekarang tak pernah lagi, udah 20 tahun saya duduk dekat Malaysia. Jadi bila ada banyak kesaksian-kesaksian ada sedikit menyentuh jiwa saya, tapi saya rasa saya tak boleh beri kesaksian karena saya takut nanti menyinggung perasaan sebelah suami saya. Karena saya di sini merantau cuma 1 orang saja, saya tak ada siapa-siapa, saya tak ada saudara, saya cuma mengharapkan anak saya lagi kecil-kecil. Saya cuma takut nanti bila saya membuat kesaksian, bila keluarga pihak suami saya mendengar, itu boleh mengancam masa depan anak saya. Jadi saya takut karena suami saya dia punya family bukan beragama Kristen, dia beragama Buddha. Jadi walaupun saya banyak juga kesaksian yang maksudnya mengalami juga cobaan dari masa ke masa, tapi bila saya mendengar setiap kali ada kesaksian daripada Pak Frankie, itu membuat saya rasa ada kuat sikit di situ. Rupanya bukan saya 1 orang saja yang mengalami hal-hal cobaan yang di luar. Di dalam Alkitab ditulis Tuhan tidak pernah mencobai, tapi dia macam mana ya, saya pun tak tahu macam mana bercakap, tapi saya pun tak tahu macam mana, tapi entahlah, semenjak saya melihat Pak Frankie punya kesaksian-kesaksian dari banyak orang, saya rasa ada sedikit ada kekuatan. Amin. Walaupun sebenarnya saya takut. Puji Tuhan. Itulah tujuan dari Miracle TV, Ibu Leni, karena kami ingin menguatkan iman orang percaya, menjangkau orang-orang terjauh seperti Ibu yang saat ini tidak ada di Indonesia, tidak jauh-jauh amat juga sih, hanya negara tetangga, tetapi menjangkau Ibu untuk dikuatkan imannya, memberkati Ibu. Jangan-jangan ada orang yang sudah mau putus asa, sudah mau tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi kita dengar kesaksian ya, karena kesaksian ini adalah pengalaman supranatural seseorang dengan Tuhan. Kita semua dikuatkan, tidak ada yang tidak dikuatkan, semua yang dikuatkan ketika kita mau membuka hati ya. Jadi dari kesaksian itu, Ibu Leni, kami berdoa Ibu tetap kuat ya. Ibu dengar semua video-video kesaksian yang luar biasa dahsyat ya Ibu, yang mereka alami. Tetapi kenapa mereka masih sampai saat ini masih ada, masih hidup, masih memuliakan Tuhan, bersukacita? Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang bersandar kepadanya ya. Jadi Ibu harus tetap kuat, bersemangat ya, dan berdoa terus di rumah. Walaupun dengan suami berbeda agama, tetapi tunjukkanlah karakter Kristus. Tanpa perlu banyak bicara, mungkin Ibu
saya bukan menggurui Ibu. Saya tidak mau saya hanya mau berbagi pengalaman dari teman-teman yang ada pernah bersaksi. Karena saya bisa merasakan ketika Ibu berbicara, rupanya saya bisa merasakan pergumulan Ibu di situ. Ya, jadi saya hanya mau berpesan kepada Ibu, tindakan kita itu lebih kita tonjolkan daripada perkataan, ya. Jadi istilahnya apa ya? Karakter Kristus, buah-buah rohnya itu kita tunjukkan. Karena dari situ orang akan lihat, ini ternyata orang yang percaya Tuhan Yesus memang berbeda. Kelakuannya berbeda, perilakunya berbeda, hidupnya dalam kasih berbeda. Nah, itu akan mengetuk pintu hati orang untuk bisa menerima apapun, bahkan bisa bertobat. Karena dari situ, ya. Ya. Apa istilahnya? Istilahnya action speaks louder than words. Jadi tindakan kita itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata. Nah, jadi itu mungkin cuma sedikit share dengan Ibu Leni di sana ya. Ya. Tiap malam join, kita bersuka cita. Terima kasih Ibu Leni atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Terima kasih. Shalom. Baik, kita bergeser kepada teman-teman yang ada di Zoom lainnya yang ingin bertanya kepada, atau Ibu mungkin Ibu Sri mungkin akan berbagi sedikit kepada Ibu Leni. Silakan. Dari pengalaman Ibu Sri, mungkin Ibu Leni yang mengalaminya, Ibu Sri bisa merasakan. Nah, Ibu Sri silakan berbagi sedikit. Bu Leni, selamat malam. Selamat malam. Sabar, Bu. Yang penting kita tetap berdoa dimanapun, buat kapanpun, buat suami, keluarga yang lainnya. Soalnya ada pengalaman kesaksian dari Ibu rohani saya juga begitu. Selama 25 tahun atau 15 tahun gitu, suaminya langsung bertobat. Ya puji Tuhan, sekarang Bapak rohani saya juga udah jadi pendeta gitu. Puji Tuhan. Nah, Ibu Leni, jangan putus asa, tetap berdoa. Tetap dekatkan hati sama Tuhan Yesus. Biarpun kita nggak ngomong kencang-kencang, dalam hati Tuhan tahu kok apa yang ada dalam hati kita. Ya Bu, sabar dan tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu. Amin. Luar biasa ya. Inilah betapa diberkati kita ketika kita saling menopang di dalam kesusahan ya. Dengan saling kita berbagi. Luar biasa. Terima kasih Ibu Sri, supportnya kepada Ibu Leni. Baik, teman-teman lain yang mau bertanya atau berbagi, silakan hidupkan sekarang videonya, kamera dan videonya, silakan. Saya lihat ada Ibu Ruth, ada Ibu Christina, ada Ibu Pak Yudit ya, ada Pak Hasan, ada Pak Gernison ya, silakan. Pak Hasan. Oke Pak Hasan. Rupanya Pak Hasan tidak sabar lagi ya. Silahkan Pak. Shalom, apa kabarnya? Kabar baik ya. Puji Tuhan. Berkati pelayanan Miracle TV ini ya. Amin Pak. Silakan Pak. Kepada Ibu Sri narasumber. Ya. Ya. Selamat ya, malam Pak. Sri. Ya. Kapan Ibu ulang tahun? Mau ngasih kado? Maaf Memang Bapak, mau ngasih kado? Pertanyaan dari Pak Hasan ini susah ditebak. Dan saat ini waktu saya bertanya, suasana di Miracle TV jadi berubah saat Ibu senyum. Haleluya. Pertanyaan sangat sederhana. Selama Ibu hidup dalam sampai usia sekarang ini, saat
paling bahagia Ibu saat kapan? Coba Ibu saksikan dengan sederhana dan singkat. Saat melihat cucu saya punya anak, jadi buyut. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Iya. Ibu ya. Puji Tuhan. Iya. Lalu di komunitas yang Ibu beribadah, Ibu pasti bisalah nyanyikan lagu rohani gereja ya. Orang Sunda suka bersenandung. Ya Bu ya, suka nyanyi lagu rohani gereja. Namun ada pertanyaan berikutnya, apakah Ibu bisa melantunkan lagu rohani dalam dialek Sunda? Silakan. Bisa. Bisa. Iya. Mantap Bu, Ya. Ibu. Dengan semangat Ibu. Oh, baik, kami nikmati lagu Sunda untuk memuliakan nama Tuhan. Lagu Sunda ya. Baik Bu. Sim abdi sadaya putra raja dina lagu nyanyangakeun pamuja sejamuja ka Allah nu maha kuasa Allah nu nyiptakeun dunya. Apalagi kesana jadi. Iya. Lupa Pak. Apa? Iya, Ibu, Tuhan lihat hati Ibu. Iya. Luar biasa. Dan saya lihat narasumber dari di Miracle TV ini, Ibu Sri, usianya yang paling banyak Bu, ya Pak Franky ya. Iya. Ada juga Pak. Ada juga Pak. Iya. Yang seusia Ibu Sri. Ada juga. Ada ya. Cuma Ibu Sri malam ini mewarnai Miracle TV dengan lagu dialek Sunda. Tuhan berkati. Haleluya. Dan berubah. Haleluya. Ya, Bu, saya mohon Ibu jika akan datang dimanapun Ibu jadi narasumber untuk bersaksi, tunjukkan wajah sukacita Ibu. Ibu mampu, Ibu ada potensi sukacita. Iya. Amin, Ya. amin. Ya, saya mohon Ibu senantiasa bersukacita, tambah cicit lagi Bu ya, Tuhan berkati. Ya, luar biasa Pak Franky. Haleluya. Pak Franky kan selalu disangka netizen, penonton di live chat disangka Pak Franky pastor. Rupanya Iya. Pak Franky orang apa Pak Franky? Orang biasa ya? Biasa Pak. Saya bukan pastor. Saya hanya orang yang melayani Tuhan, rindu melayani Tuhan dan diberkati luar biasa dengan kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabat Miracle. Dikuatkan dan mendapat juga hikmat luar biasa ya. Artinya pengalaman hidup dari mereka ini membuat kita itu belajar banyak juga ya. Dan Bapak Franky selalu bilang Pak Franky sebagai orang biasa ya. Ya. Namun di mata Tuhan Pak Franky orang luar biasa. Juga Ibu narasumber, seluruh Puji narasumber, Tuhan. seluruh yang ikut diskusi di dalam Tuhan Yesus, kita orang biasa jadi luar biasa. Tuhan Yesus Amin. silakan teman-teman lanjutkan diskusinya dengan sukacita. Terima kasih. Terima kasih Pak San. Wah, luar biasa ini Pak San ya. Benar-benar malam ini Pak San diurapi oleh Roh Kudus yang luar biasa. Wow, ya, terima kasih Pak ya atas sharingnya. Saya juga tadi tidak teringat ya mau minta Ibu nyanyikan lagu rohani dalam bahasa Sunda. Ternyata enak sekali saya dengar ya. Walaupun saya tidak mengerti tapi kok adem gitu ya dengarnya. Wah, luar biasa Ibu. Ibu juga dikasih karunia selain bisa mendoakan orang-orang yang sakit, Ibu juga dikasih karunia untuk memuji ya orang-orang yang lagi mengalami pergumulan. Dengan suara Ibu, pujian Ibu menguatkan banyak orang. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan menghidupkan mic dan videonya. Iya Ibu, silakan minum Ibu ya. Ada Pak Paul Harmusyal. Iya, Pak Paul kalau tidak keberatan, bolehkah kameranya landscape Pak? Jadi horizontal Pak.
handphonenya ditidurin, Pak. Boleh, Pak? Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak Paul. Silakan, Pak. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam Belum. di Indonesia ya. Iya, Pak. Benar sekali. Ini beda 6 jam dengan Di mana, di Pak, Belanda sekarang? Saya sebetulnya nggak di rumah lagi perjalanan ke Iya. Utrecht. Kalau 6 jam berarti Jadi Bapak di Eropa ya? Ya, saya di Eropa. Oke. Di Silakan, Belanda. Pak. Belanda Sorry, ya? Pak. Iya, Belanda, Norwegia, 6 jam di belakang. Silakan, Pak. Betul. Ya, saya dengar kesaksiannya Ibu Siti. Bagus sekali ya, puji Tuhan. Jangan Amin. ragu untuk dipakai Tuhan. Bahwa Ibu, setiap orang tuh punya talenta ya. Jadi, apapun yang Ibu lakukan untuk nama Tuhan, pasti Tuhan perlengkapi. Ya, itu yang bisa sampaikan sementara, Pak. Maaf, saya pakai masker. Iya, karena tidak saya apa-apa, Pak. Karena memang Bapak harus pakai masker, berada di Iya. luar rumah ya. Terima kasih, Pak Iya. Paul sudah berbagi Ya. dengan kita, dan saya yakin dan percaya Pak Paul juga diberkati dengan kesaksian dari Ibu Sri ya. Amin. Amin. Pak Paul, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara ini belum, Pak. Saya baru pertama Oke. kali ya ikuti. Baik. Artinya face to face gitu ya, artinya melalui kamera. Sebenarnya Baik. saya menjadi pendengar setia saja. Baik, Pak Paul. Ya. Ya, Tuhan Kalau memberkati pelayanan Tuhan Bapak. Yesus memberkati ya, Pak Paul. Ya, Ya. ya. Kita bergeser ke sahabat-sahabat lain yang ada di Zoom. Silakan bisa menghidupkan mic dan videonya. Pak Gernison, silakan. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Selamat Salam, malam. Ibu Sri. Silakan, Pak. Halo. Ibu Sri, Ya. Abi hanya ingin bertanya, waktu itu perjalanan Ibu menemukan kebenaran itu, menemukan Tuhan yang benar itu, pada saat itu Ibu katakan, ini dia, aku mengerti bahwa ini adalah benar-benar Tuhan. Oh, ini Tuhan Yesus. Bagaimana? Nggak kedengeran, Pak. Oh iya, Itu Pak motor Gernison bisa agak kuat Kencang. karena Ibu Sri harus mendengar agak kuat ya. Ibu Sri, Ibu mengetahui bahwa yang menjumpai Ibu itu secara supranatural itu bahwa Tuhan Yesus, baik dari mana Ibu mengetahuinya bahwa dia adalah Tuhan Yesus? Dari mana Ibu tahu pada saat itu, Bu? Saya tadinya nggak tahu, Pak. Itu teman saya cerita sama anak-anak itu, sama teman-teman, itu Tuhan Yesus. Ngapain dia bilang itu Tuhan Yesus nemuin saya gitu kan. Saya nggak tahu. Setelah saya yakin ya, waktu saya itu sekolah Alkitab, saya baca, oh berarti benar yang menemuin saya waktu saya sakit itu Tuhan Yesus gitu. Karena Iya, di iya, situnya kan jubahnya putih gitu, iya, orangnya rambutnya pirang gitu. Itu makanya tuh saya ini pikiran saya waktu saya habis baca Alkitab, terus saya ingetin lagi waktu datang itu, waktu iniin saya lagi sakit. Oh iya, itu Tuhan Yesus gitu. iya. Setelah Ibu membaca firman Tuhan ya, Bu ya. Iya. Jadi di situ Ibu Itu juga baca ditemukan. firman Tuhan lagi sekolah, Pak. Iya. Lama sekali itu prosesnya, Bu ya. Dan pertanyaan saya yang kedua, Bu, Ibu kan sekarang mengadakan pelayanan doa ini. Pelayanan doa Ibu itu, pelayanan Ibu sekarang ini doa kesembuhan untuk orang-orang sakit lah, Bu ya. Pertanyaan saya, di sekeliling Ibu di situ, khususnya di tempat Ibu tinggal sekarang, bagaimana sih respon masyarakat di situ? Karena Ibu kan hanya sendiri di situ. Bagaimana respon mereka? Karena mereka kan tahu bukan satu atap dengan Ibu, berbeda keyakinan. Bagaimana respon masyarakat desa di situ terhadap Ibu sekarang? Sekarang biasa aja tuh, mereka nggak musuhin, paling di belakang saya mungkin bisik-bisik, tapi yang penting saya nggak ngedengar dia nyeritain saya gitu. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada gitu, ingin lindungin saya. Jadi mereka
enggak ini ke saya gitu. Mungkin di belakang mah iya bisik-bisik, cerita-ceritain saya, tapi kan itu urusan mereka nyeritain saya. Iya, Saya nggak mau tahu gitu apapun yang mereka ceritakan tentang saya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Sri ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Franky. Iya, Ada. puji Tuhan ya. Terima kasih. Pak Gernison sudah bertanya pada malam hari ini. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, yang masih mau bertanya, silakan hidupkan mic dan kameranya. Ini yang terakhir ya. Silakan. Saya lihat masih ada beberapa di sini yang belum bertanya ya. Ada juga Pak Oktorina ya. Dan ada juga Ibu Yudit ya. Ibu Samina, Ibu Ruth. Apakah masih ada yang mau bertanya? Karena kalau tidak, sesi malam ini kita akan tutup tentunya. Ya betul Ibu Sri katakan ya. Untuk apa mau tahu apa yang mereka perbincangkan di belakang. Lebih baik Ibu tahu saja firman Tuhan yang merancangkan hal-hal baik Ibu di depan. Ya? Ya, luar biasa Ibu. Baik, tidak ada lagi yang bertanya ya. Maka malam hari ini sesi kita kesaksian tentunya kita akan tutup ya. Dan sahabat-sahabat Miracle yang rindu mau memberkati, menopang Ibu Sri, silakan ya. Saya sudah siapkan seperti biasa. Kami dari Miracle TV meminta nomor rekening untuk saling memberkati. Kami mau memberkati sahabat-sahabat Miracle. Kami juga rindu menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabat pesaksi kami. Ibu Sri Murniati masih melakukan pelayanannya sampai saat ini. Ya, melakukan pelayanan doa, penginjilan. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, silakan ya. Baik. Kalau begitu kita akan tutup dengan doa, tetapi mungkin sebelum kita masuk ke doa, ini mungkin ada yang masuk ya. Ibu Rahel mau bertanya? Oh, mic-nya tidak aktif ya. Baik. Ya, Ibu Sri, mungkin sedikit penyampaian di penutup, ya, closing statement lah. Ibu, apa nih buat sahabat-sahabat Miracle yang ada di luar, yang sedang menyaksikan pada malam hari ini, sebelum kita masuk ke dalam doa. Dan jika tidak keberatan, apakah Ibu Sri bisa berdoa untuk doa tutup? Oh, ya. Kalau Ibu Sri bisa berdoa, saya akan serahkan ke Ibu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, saya akan berdoa. Bisa Bu? Yang doa Bapak aja ya, saya cuma ngasih pesan pada teman-teman semua. Silakan. Ikut Yesus, jangan setengah-setengah. Ikuti apa yang diperintahkan, turuti, jalani apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit. Baik, Pak. Puji Tuhan. Walaupun singkat tapi jelas. Jangan setengah-tengah, jangan setengah-setengah ikut Yesus ya. Tetapi harus benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Baik, kalau begitu saya akan menutup dalam doa. Sahabat-sahabat Miracle, saya ajak kita berdoa bersama-sama agar kita mengucap syukur karena kesaksian pada malam hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sri Murniati. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kesaksian ini sudah menjadi kekuatan bagi kami. Memberkati banyak orang di luar sana ya Tuhan. Dan bahkan juga bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih dengan signal internet yang bagus, koneksi dan perangkat yang kami pakai juga dapat berjalan dengan baik. Khusus malam ini ya Tuhan, kami mau mendoakan Ibu Sri Murniati. Tuhan Yesus lindungi dia. Nyatakan selalu mujizat kuasa Tuhan Yesus di dalam penginjilannya, di dalam pelayanannya. Apapun yang beliau lakukan di masa tua ya Tuhan, Tuhan Yesus menjadikan berkat.
ditambah-tambahkan berkat jasmani, berkat rohani, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan Yesus campur tangan, nyatakan kuasa, agar supaya Tuhan beliau tetap kuat untuk menghadapi segala masalah apapun yang dia hadapi ya Tuhan. Kesehatan juga ya Tuhan, agar Tuhan Yesus juga selalu limpahkan kepada Ibu Sri, bahkan keluarganya, anak-anak, cucu keponakan. Tuhan Yesus juga bisa menyentuh hati mereka, agar mereka tetap selalu rukun dan damai. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan pada kami pada malam hari ini. Kami mau sudahi program kesaksian kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu Sri, Amin. terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya. Tetap semangat Bu ya, dalam menginjil, dalam melakukan pelayanan Ibu. Ya, Amin. kami tetap doakan, kami tetap dukung. Baik, sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok hari Sabtu di jam yang sama dengan tamu yang berbeda untuk kesaksian memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Shalom. Iya, sebentar ya Ibu. Saya putuskan dulu koneksi ke YouTube dan Facebook. Sebentar Bu ya.